Ustadz Budi, yaitu beliau sebagai mengikuti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat sebagai staf pemberdayaan dan pengembangan keluarga. Selain itu teman-teman, selain tergabung dalam organisasi intelektual Islam, Ustadz Budi juga itu menulis beberapa karya. Di antaranya di tahun 2016 Islamic Science, Paradigma, Fakta, dan Agenda. Di tahun 2018 Islamisasi Sains, sebuah upaya mengislamkan sains barat modern, edisi revisi 2010, Pustaka Al-Kausar, Jakarta. Mungkin itu sedikit riwayat dari Ustadz Budi Handrianto. Mari teman-teman sama-sama kita dengar penyampaian materi kuliah hari ini dengan tema Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulun minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati dan kita muliakan bersama Bapak Rektor Universitas Darun Najah Al-Mukarram, Bapak Dr. Hasan Darajat, yang beliau ini sebetulnya selain kawan saya, ini guru saya. Jadi tadi saya bilang saya malu ini ya presentasi di depan guru. Jadi yang saya pelajari ini ilmu dari guru-guru kita di Malaysia, ya, terutama dari Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Nah, beliau ini belajar ke sana ya. Jadi sedikit malu lah gitu kalau boleh dibilang saya berdiri di sini. Moga-moga kalau ada yang salah langsung diluruskan aja nih satu-satunya. Baik, sebetulnya tadi ada CV saya yang lengkap ya. Tapi saya maunya menyampaikan CV yang singkat saja Mas. Ya, tapi sudah terlanjur ditanya anak tadi ya. Jadi maksudnya disembunyikan supaya nggak ketahuan statusnya gitu. Ya, tadi kan diperlihatkan sebentar itu ya. Takutnya terbongkar semua rahasia. Ditanya anak di sini ya sudahlah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sedikit gambaran ya bahwa saya sekarang diberikan amanah sebagai Sekretaris Program Doktor Pendidikan Agama Islam di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun. Ya, banyak juga kawan-kawan dari Darun Najah ya, yang sekolah ya, dosen-dosen baik yang di sini maupun di Bogor ya kalau tidak salah. Bahkan yang ketua sekolah di Bogor itu kebetulan ya S2, S3 ada di PAI Universitas Ibnu Khaldun. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian mengenal ya, teman-teman kenal dengan Ustadz Adian Husaini. Ya, beliau ini kaprodinya, ya, beliau kaprodinya, saya sekprodinya. Kemudian Direktur Sekolah Pasca Sarjananya Profesor Dr. Kiai Didin Habibuddin. Ya, mungkin ada yang kenal juga ya, insya Allah kenal ya. Saya di situ. Kemudian, nah yang kedua ini saya sebagai yang diminta mengelola sebuah lembaga pemikiran di mana Ustadz Hasan Darajat juga ada di situ ya sebagai researcher, ya, peneliti di Institute of the Study of Islamic Thought and Civilization, ya, sebuah atau yang disebut dengan INSIS, ya, itu sebuah lembaga dakwah di bidang pemikiran. Ya, selain itu saya juga sebagai kepala atau ketua bidang kaderisasi ulama di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, yang ketua umumnya juga Dr. Adian Husaini, ya, jadi kita bareng-bareng di mana-mana ya di ISIS
bareng, di Dewan Dakwah bareng, di Ibnu Khaldun juga bareng. Ya. Kemudian saya sekarang sebagai staf tenaga ahli, tenaga ahli di P2SDM. P2SDM ini adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia ya, di bawah LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor. Ya. Sekarang namanya berubah menjadi IPB University. Ya. Jadi udah orang itu sebagaimana halnya pendidikan ya, menganggap penting, tapi orang lulusan pendidikan itu rata-rata malu kan. Sama ya, pertanian itu penting ya, menjadi sosok guru atau yang menghidupi ya. Kalau orang IPB dulu semboyannya orang agronomi, feed the world ya, yang memberi makan dunia ya. Tapi sekarang mengemban nama pertanian itu malu ya. Jadi sekarang tidak ada pertaniannya lagi ya. Jadi Universitas IPB ya. Dan tahun ini IPB membuka Fakultas Kedokteran Manusia. Jadi sudah menjadi universitas ya. Kalau selama ini kan kedokteran hewan ya, Dr. Adia Desaini itu sebetulnya ada gelar lain ya, dokter H ya, dokter hewan. Beliau dokter hewan yang beralih menjadi dokter manusia, dokter kelakuan manusia, bukan fisik manusia. Baik, materi hari ini cukup menantang ya. Moga-moga ini bukan sesuatu yang asing di telinga kita, yaitu Islamisasi sains atau Islamisasi ilmu pengetahuan. Ini banyak yang alergi kalau ada kata-kata Islamisasi, jadi ganti saja lah. Teman-teman di UIN itu sebetulnya idenya sama, ya, tapi merasa istilah ini agak sensitif, diganti dengan integrasi, ya, integrasi ilmu. Tapi sebetulnya pada dasarnya intinya sama saja. Ya. Kalau Islamisasi, ya, Islamization of contemporary knowledge. Kalau Profesor Alatas mengatakan contemporary knowledge, ya, kalau saya sih langsung aja science gitu kan, sama saja. Ya, itu gagasannya dari beliau, kemudian diambil atau dikembangkan oleh Profesor Ismail Raji Al-Faruqi. Ya, beliau menulis juga Islamisasi ilmu pengetahuan, ya, yang kemudian dikembangkan oleh Triple IT ya, dan kalau di Indonesia ini peleburan IAIN jadi UIN itu merupakan gagasan integrasi dari Profesor Ismail Al-Faruqi ya. Nah, kalau adik-adik teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian ingin mempelajari lebih dalam ini, kami sudah menulis pada 2 buku ini ya. Yang pertama ini buku revisi ya dari buku saya sebelumnya, bagaimana di situ terangkan secara mendalam bagaimana cara-cara melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan yang di sini lebih fokus pada natural sciences atau ilmu-ilmu alam. Ya. Jadi ilmu pengetahuan itu ada 2, ya, Islamic natural science sama social sciences. Di Barat pembagiannya cuma 2, makanya ilmu agama itu gimana letaknya? Ya nggak dianggap ilmu, gitu ya. Yang disebut ilmu itu ya ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Ya. Kadang-kadang ada tambah satu lagi humaniora. Humaniora itu ada masuk di situ seni, ya, sastra dan sebagainya, termasuk agama masuk di humaniora karena dianggap agama ini adalah hasil karya manusia, ya, dari human hasil budaya manusia, hasil karsa budaya manusia. Nah, ini tentunya keliru. Ya, kita akan ubah dalam Islamisasi pengetahuan, maka pembagiannya bukan seperti itu. Nanti kita akan bahas. Dan satu lagi ada buku Islamic Sciences, ini kumpulan tulisan paradigma, fakta dan agenda, di mana saya salah satu penulisnya di situ. Editornya adalah Dr. Samsudin Arif, ada Profesor Hamid Fahmi-Syakafi, ya. Ada juga Dr. Ustad, ya, dari KSS sudah ya, Ustad, ya. Kemudian penulis-penulis asing ada juga, ada Pauleting, ada George Saliba, ada banyak lagi. Ini silahkan kalau bisa Universitas Darul Najah punya lah di perpustakaannya. Nanti
Nanti kalau belum ada silakan minta di INSIS. Ini buku ini dua-duanya diterbitkan oleh INSIS. Teman-teman Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita ini sekarang hidup di abad yang didominasi, tidak cuma didominasi ya, tapi di hegemoni ya. Hegemoni itu mendominasi tapi agak menekan gitu ya. Tapi kalau dibilang menjajah mungkin kita nggak ada yang merasa terjajah soalnya ya, kita bilang didominasi oleh peradaban barat. Nah, peradaban barat itu dominannya ya disebut dengan yang ada di peradaban barat itu adalah scientific worldview. Ya, scientific worldview. Apa itu scientific worldview? Segala sesuatu, pola pikir seseorang itu dikaitkan dengan sesuatu yang saintifik, yaitu segala sesuatu harus masuk akal atau bisa diindra, bisa dilihat, bisa didengar, ya, bisa dirasakan, dan sebagainya. Ya. Ini merasakan ya, kalau kita ngobrol dengan orang-orang umum lah gitu ya, ini masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal, nggak disebut ilmu. Ya, beberapa tahun lalu saya masih kerja di perusahaan, ada bos-bos lagi rapat, kita mau rapat dengan bos-bos gitu ya. Tapi sebelum rapat itu biasa mereka ngobrol dulu. Nah, rupanya ada satu bos yang bilang, gimana? Lanjut nggak gitu? Saya berusaha nguping, ada di situ. Ya, bisa tuh it works gitu ya. Rupanya bos ini baru ngasih pil herbal, ya, pil herbal yang fungsinya ini untuk obat kuat ya. Karena direksi kan umurnya sudah ya 50-60 lah ya. Perlu obat kuat. Ini masih banyak anak-anak di bawah umur ini ya. Buat belajar. Ya pokoknya seperti itu lah ya. Untuk kekuatan kelaki-lakian gitu ya. Ternyata manjur kata teman-temannya itu. Iya. Nah, si bos yang ngasih ini, dia sudah terbukti itu ada penjelasan ilmiahnya loh gitu. Yang mau saya garis bawahi adalah ini ada penjelasan ilmiahnya. Ya. Kenapa dia perlu mengatakan kata-kata ini? Padahal kalau ya sudah berfungsi ya, yang tadinya minum jadi lemah, ini begitu diminum jadi perkasa, ya sudah selesai. Tapi dia perlu kata di zaman sekarang itu, kalau tidak masuk akalnya, misalnya zat ini terdiri dari cairan ini ya, ada nama kimianya, membuat reaksi ini dan ini akhirnya menimbulkan enzim ini ya, menimbulkan kekuatan dan seperti itu, ada hukum cause effect-nya, sebab akibatnya. Nah ini bukan salah ya, tapi kalau seluruh kehidupan ini harus melalui sebab akibat yang disebut dengan scientific tadi, di mana letaknya agama? Di mana letaknya ibadah? Di mana letak kecintaan kita sama Allah itu tidak bisa diukur, ya. Nah, sains barat ya, kalau Profesor Atas mengatakan ilmu pengetahuan atau contemporary knowledge atau ilmu pengetahuan kontemporer. Tapi di lapangan kita sering menyebut science, ya sudah menjadi bahasa Indonesia science, gitu ya. Ini bukan yang ibu-ibu itu ya. Ibu-ibu mau belok ke kiri, sainsnya ke kanan. Nah, sains barat yang sekarang ada di barat ya, yang bukan di barat sebetulnya, ada di kita juga ya, dan kita pelajari juga loh Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada FTS juga ya, Fakultas Teknik ya. Ya, Sains Tek ya, di tempat saya, di kami juga ada FTS, Fakultas Sains Teknik dan Sains ya. Ini sebetulnya sudah kita periksa belum ketika kita pelajari, karena datangnya sains itu dari barat. Itu kan dulu zaman peradaban Islam ya, ada Al-Khwarizmi, ada Al-Biruni kan dari Islam juga. Nah, iya betul ya. Tapi ketika diambil oleh barat pada abad ya revolusi ilmiah ya, zaman Weltanschauung ya, zaman Aufklärung ya, zaman apa itu namanya, pencerahan,
di barat itu sudah disekularisasi, mulai dari René Descartes, ya, kemudian David Hume, John Locke segala macam, sampai nanti akhirnya ke Karl Marx, ke Charles Darwin, ke Feuerbach, ya, ke Hegel. Itu ilmu pengetahuan yang dikembangkan di barat itu sudah disekularisasi, bahkan diateiskan. Artinya apa? Kalau kita belajar sains, haram hukumnya bicara tentang Tuhan, haram hukumnya tentang agama. Ya, kan kita belajar sains di laboratorium, ya, di kelas, di lapangan, ya, ketika otak mobil gitu ya, teknik mesin ada nggak sih? Tekniknya teknik apa saja sih? Informasi. Oh, yang mesin sipil. Ya. Nah, ini kalau kita membuat hipotesis, membuat asumsi-asumsi, tidak boleh kita memasukkan unsur-unsur di luar yang fisik yang bisa diindra. Nah, ini sebetulnya bermasalah buat kita. Ya. Inilah yang kita sebut bahwa dalam ilmu pengetahuan itu sudah dirasuki, ya, sudah dipengaruhi oleh paham-paham yang ada di barat, karena kita ambil dari barat. Apa paham mempengaruhi itu? Ada sekularisme, rasionalisme, ya, memisahkan antara agama Tuhan dengan kehidupan, termasuk dalam ilmu pengetahuan. Nggak boleh kita bicara, nggak boleh kita memasukkan asumsi di situ. Ya, beberapa waktu yang lalu ada seorang ilmuwan, ya, terkemuka di Indonesia, namanya Dr. Carlina Supeli, ya. Nggak pernah dengar? Beliau memberikan orasi ilmiah di Universitas Katolik Parahyangan di Bandung, yang sebetulnya, ya, isi pidato itu kalau Anda melihat di YouTube itu judulnya adalah ancaman bagi ilmu pengetahuan. Ancaman bagi ilmu pengetahuan. Apa yang dia sampaikan di sana? Dia menceritakan ada remaja SMA dan kemudian dilanjutkan, ada juga yang perguruan tinggi. Tapi yang dia kemukakan di sini adalah penelitian anak-anak SMA, KIR, ya, karya ilmiah remaja itu. Jadi remaja ini meneliti efek suara terhadap efek pertumbuhan kecambah, efek suara terhadap pertumbuhan kecambah. Ya, jadi dia menanam kecambah yang dari kacang hijau atau apa gitu, ya. Kemudian masing-masing tanaman itu diperdengarkan suara yang berbeda-beda. Ya, ada musik pop, ya, musik dangdut, musik klasik, musik apalagi, ya, dangdutnya mungkin juga ada yang dangdut biasa, ada yang dangdut koplo misalnya, ya. Ada juga musik rock, tapi juga ada yang diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan ayat Al-Quran ini ada dua jenis, yang murotal biasa, ya, dan yang bacanya indah, ya, yang qori itu, ya. Nah, setiap hari diteliti perkembangan dari tanaman ini, ya. Ternyata kesimpulan akhirnya adalah data yang bisa diambil dari penelitian ini